Ini kita melawan arus, jadi harus hati-hati kalau misalnya ngelewatin riam yang agak deras seperti ini. Cukup tuh Bu buat belanja sehari-hari, buat sekolah gitu. Mana lah cukup. Tim Indonesiaku kali ini berangkat menuju sebuah desa terpencil di daerah selatan Provinsi Aceh. Perjalanan kami mulai dari kota kecamatan Manggamat. Untuk menuju titik keberangkatan perahu, kami menggunakan becak motor. Becak motor adalah transportasi andalan warga setempat. Banyaknya perlengkapan dan barang bawaan mengharuskan saya dan kru liputan untuk duduk di bagian pinggir kotak motor. Setelah melewati keramaian pasar, jalur berbatu sepanjang hampir 5 km akhirnya mengantar kami sampai ke tepi Sungai Kluet. Dari sinilah titik awal keberangkatan untuk menuju desa-desa yang berada di sepanjang sungai. Ya pemirsa, dari 13 desa yang ada di Kecamatan Manggamat, 3 diantaranya hanya bisa dilalui jalur sungai seperti ini. Dan kali ini kami akan menuju ke desa paling ujung di hulu Sungai Kluet. Dan kita akan lihat seperti apa kehidupan masyarakat yang harus hidup jauh dari jangkauan pemerintah. Ikuti perjalanan kami hanya di Indonesiaku. Setelah semua siap, perahu kami langsung melaju. Longboat yang kami tumpangi berkapasitas hingga 10 orang. Inilah satu-satunya transportasi yang bisa digunakan warga untuk pulang pergi dari desa sampai ke kota. Jarak menuju desa Alukejrun sebenarnya hanya 17 km, namun tidak ada jalur darat yang bisa dilalui warga. Apabila cuaca buruk, maka perjalanan sungai pun tidak bisa dilakukan. Masyarakat di desa ini sepertinya terjebak, tak bisa kemana-mana. Sepanjang perjalanan, pemandangan hutan yang masih asri begitu menyejukkan mata. Lebatnya hutan membentang di kanan kiri kami. Hijaunya pepohonan seakan obat lelah bagi perjalanan kami. Semakin mengarah ke hulu, air yang semula tenang mulai deras. Riam-riam kecil menyambut perahu kami dan membuat kami terombang-ambing. Percikan air sungai bahkan sampai masuk ke dalam perahu. Jadi berhubung ini kita mengarahnya ke hulu, ini kita melawan arus. Jadi harus hati-hati kalau misalnya ngelewatin riam yang agak deras seperti ini. Tapi ini masih penting karena kita udah bisa menggunakan speedboat. Dan masyarakat di sini ini baru mulai menggunakan perahu bermesin di awal tahun 2000-an. Sebelumnya bayangin mereka harus menggunakan perahu tradisional dan didayung juga secara manual, itu memakan 3-5 hari. Tapi berhubung kita udah bisa menggunakan perahu bermesin, waktu tempuh sampai ke desa ujung kira-kira akan memakan waktu 2-3 jam perjalanan. Perjalanan kami lanjutkan. Beberapa riam besar lainnya nampak di depan kami. Untungnya sang motoris sudah mahir menghadapi situasi sungai yang sedang deras. Perahu kami pun bisa lolos. Aliran sungai menuju desa Alukejrun kembali tenang. Namun tiba-tiba sang motoris meminta para penumpang untuk turun dari perahu. Rupanya riam berikutnya berada di kedalaman yang cukup dangkal. Beban yang terlalu berat bisa membuat longboat karam terkena batuan sungai. Ya, jadi sebenarnya dasar sungainya emang nggak begitu dalam. Dia terbilang dangkal, cuman arusnya itu cukup deras. Jadi kita harus turun dulu supaya perahunya nggak kelebihan muatan, karena takutnya kalau misalnya kelebihan beban, nanti malah bisa mentok ke bawah atau lebih parahnya lagi malah ke bawah arus. Ini kita nyambung lagi di depan situ. Bersama penumpang lain, saya berjalan kaki menyusuri pinggir sungai, melewati batuan licin dan jalur yang terhalang dedaunan dan ranting.
Perahu yang sudah kosong pun bisa melewati Riam dengan aman. Dan longboat kembali kami tumpangi. Tak terasa, hampir 3 jam perjalanan sungai akhirnya mengantar kami sampai ke desa paling terpencil di Kecamatan Manggamat, Desa Alukejrun. Desa Alukejrun merupakan sebuah desa kecil yang terdiri 3 dusun. Desa ini dihuni oleh lebih dari 70 kepala keluarga. Rumah-rumah tradisional dari papan masih jamak ditemukan di sini, termasuk sebuah sekolah dasar 1 atap. Meskipun listrik sudah masuk sejak 1 tahun terakhir, sinyal telepon belum terjangkau di sini. Mayoritas warga di sini mengandalkan nafkah mereka dari hasil berkebun. Mereka memanfaatkan lahan subur di kaki pegunungan untuk berbagai hasil tani. Kali ini saya mengikuti Ibu Jarning menuju lahan kebun coklat miliknya. Lokasinya pun tak jauh dari pemukiman. Beberapa ibu lain sudah tiba terlebih dahulu di kebun. Kami langsung memanen coklat yang sudah matang. Buah coklat yang bisa dipetik adalah buah yang sudah berwarna kecoklatan. Sementara yang hijau dibiarkan sampai tiba waktu panen berikutnya. Buah yang tidak terlalu tinggi bisa diambil dengan mudah. Beberapa yang letaknya cukup tinggi mereka ambil dengan menggunakan tongkat. Panen coklat memang tidak mengenal musim, hingga bisa dilakukan sepanjang tahun. Usai mengumpulkan cukup buah coklat, kami pun kembali ke rumah. Coklat yang baru dipetik akan dikupas dari kulitnya. Setelah itu, isi coklat akan dijemur hingga kering. Butuh waktu 1 minggu agar coklat bisa benar-benar kering. Jadi walaupun masyarakat hidup terpencil dan jauh dari pusat perbelanjaan dan pasar, mereka di sini bisa memanfaatkan tanah yang subur untuk berkebun. Ini dia salah satu hasil tani unggulannya, coklat. Dan awalnya mereka memang datang ke daerah Alukejrun ini untuk berkebun. Dan lama-kelamaan mereka memilih untuk menetap dan terbentuklah sebuah pemukiman di sini. Ini kita bawa kemana lagi, Bu, habis dikeringin? Udah dibawa di Mamat. Selain coklat, kopi merupakan produk andalan warga Manggamat. Setelah panen coklat, Ibu Jarning melanjutkan harinya dengan membuat bubuk kopi. Kopi Manggamat beraroma sangat kuat. Tak jarang, warga mencampur biji kopi dengan sedikit beras agar rasa kopi tidak terlalu kuat. Saat warna kopi sudah mulai hitam legam, tandanya biji kopi sudah siap dihancurkan. Di desa ini, untuk mendapatkan kopi bubuk halus, warga masih memakai cara tradisional. Lesung adalah alat utama untuk mereka menumbuk kopi. Ini pas ditumbuk sih enak baunya, kecium aroma kopi. Cuman ini numbuknya pegel lengannya, padahal kalau ibu yang numbuk kelihatannya tuh mudah gitu ya. Aduh, salut sama ibu yang kerjain semuanya sendiri. Kalau lihat saya orang, serahkan lagi ke ibu buat numbuk. Pegel. kalau orang bikin tuh kita enak lihatnya kan? Iya, kelihatannya gampang ya. Ternyata ini udah berat. Nggak ada, Bro ya. Menurut Jarning, sebenarnya bekerja menjadi petani hasilnya kadang tak sebanding dengan modal untuk membayar perahu pengangkut hasil tani mereka. Ongkos perahu Rp50.000 untuk penumpang dan Rp30.000 untuk karung hasil berkebun yang dibawa. Terkadang ini cukup memberatkan bagi para petani, termasuk Jarning. Iyalah, lain orang, lain ongkos apa kan? Potong ongkosnya lagi ya. Apa yang kita bawa tuh kepake ongkos juga. Kita pakai ongkos turun. Banyak ya modalnya. Terus biasanya kalau per bulan itu dapatnya berapa, Bu, kalau dari hasil tani? Ya, kalau kacang-kacang tuh kalau sebulan nggak dapat. Hasil kacang 3 bulan baru kita dapat. Musiman gitu ya. Tapi cukup tuh, Bu, buat
belanja sehari-hari, buat sekolah gitu. Mana lah cukup. Tapi selain bertani, ada kerjaan lain kah di sini? Apa? Kalau kami sini itulah tani aja kerja. Tani. Ya.